Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat talabah santri pondok pesantren Muhammadiyah An-Nawaro yang selalu Ustaz bangga-banggakan. Ustaz selalu ingat almarhum Kiai Haji Imam Badri. Beliau selalu memulai pengajian, beliau selalu memulai pertemuan dengan para santri dengan membaca wa idza dzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Selalu beliau ketika memulai sebuah pertemuan, beliau selalu membaca itu. Kalau kita lihat maknanya kan, apabila kita yang oleh Allah selalu diberi nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah ini, maka Allah akan terus menambah nikmatnya. Akan tetapi apabila kita kufur dan nikmat Allah, maka sungguh azab Allah yang sangat. Sebenarnya dari ayat itu yang selalu disampaikan oleh Kiai Imam Badri, beliau selalu mengatakan kepada santri-santrinya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan cara apa? Tentunya kalau yang sering kali kita dengar, entah di pengajian ataupun di khutbah Jumat ataupun ketika kita mendengar mau'izah hasanah ataupun yang lainnya, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Artinya kita selalu berbuat bagaimana perbuatan kita ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jadi sebenarnya bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah secara ucapan saja, tetapi yang dituntut adalah juga bersyukur dengan perbuatan. Salah satu contohnya, kita menambah
perbuatan kita tambah perbuatan kita yang biasa kita lakukan itu dengan tambahan akhlak ataupun adab sehingga ada nilainya. Contoh, kita biasa makan, ya kan? Kita biasa makan. Bagaimana cara makan kita ini bisa bermutu? Tentu kita harus menambah akhlak di sini. Contoh, kalau makan harus pakai tangan, ya betul ya. Makan tidak boleh makan tidak boleh sambil berdiri. Ini kan salah satu akhlak, salah satu adab kita yang kita tambahkan dalam perbuatan makan kita sehingga makan kita ini tambah ada nilainya. Sehingga kita melihat di antara ini anak santri pondok pesantren Melawar makannya aja akhlak. Contoh lagi, ini biasanya kalau kita ada di jamuan makan, ketika kita ada di jamuan makan, kalau kita mau makan cukup makan yang ada di dekat, tidak usah sampai langkain makan. Ini contoh. Artinya perbuatan yang biasa kita lakukan, bagaimana caranya kita bersyukur atas Allah, atas segala nikmat Allah, kita tambah perbuatan itu dengan akhlak sehingga bernilai perbuatan itu. Contoh lagi, kalau sama antum makan sama ustadz atau bersama orang tua, seumpama ya, seumpama ini kita kasih hidangan ustadz ini sama hidangan antum juga ada hidangan. Ya. Setelah itu apa yang antum lakukan? Langsung makan? Iya. Hidangannya sudah tersedia semuanya. Sama bagian kismul madbak sudah disediakan. Ya, anggap aja buku itu adalah makanan. Langsung dimakan. Ayat ada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimakan. Betul? Sahih. Apa Anda nunggu ustaznya makan dulu? Ada beberapa yang akhlak. Ya. Meskipun ustaznya bilang ayat ada bebas malah. Kalau ustaz kita perlu makan, jangan diambil makanan itu. Ini salah satu. Nanti ketika kita pulang ke rumah orang tua kita, ya, ini kita harus juga jaga. Ini hal yang sepele ya, yang sering kita lakukan kan. Ya. Ini harus kita jaga akhlak kita. Orang tua belum makan terus langsung nyuk, nggak boleh. Tunggu orang tua kita makan dulu. Setelah itu baru kita makan. Begitu ketika kita jamuan seperti ini, sama di sini ada ustaz, ada pimpinan pondok, kita makan bareng-bareng. Tunggu pimpinan pondok kita makan. Setelah pimpinan kita makan, kita baru. Kalau pimpinan pondok atau ustaz kita belum selesai makan, jangan sampai mendahului selesai makan. Dan ini kelihatan sepele. Ya. Tapi ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika makan sama sahabat gak berani mendahului Rasulullah. Jadi kalau ini salah satu kebiasaan kita yang mana kalau kita tambahin akhlak, kita tambahin adab, insya Allah perbuatan ini yang biasa kita lakukan menjadi tambah ada nilai. Ini salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, contoh yang kedua, tadi
Kamu mau Ustaz belum masuk, itu jangan sampai Ustaz duluan, antum sik nyari, ini mana santrinya. Ya, tapi benar. Jadi itu salah satu. Itu ya. Kenapa kok sebenarnya akhlak atau adat ini benar-benar harus kita tambahkan atau kita dasari segala perbuatan kita dengan akhlak sebagaimana Rasulullah diturunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena nanti ketika kita pulang, ketika kembali ke masyarakat, itu yang ditanya, yang dilihat adalah bagaimana sopan santun anak itu, bagaimana akhlak anak itu. Di samping nanti mungkin lihat bacaannya jadi imam, ya, mungkin nanti disuruh untuk mengisi ceramah ataupun yang lainnya. Kalau tidak kita dasari dengan akhlak, ya jangan sampai seperti itu. Ya. Itu ayat talabah santri pondok pesantren Muhammadiyah Al-Nawran selalu Ustaz bangga-banggakan. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana kegiatan keseharian kita. Ayo jangan sampai terlambat masuk kelas. Ketika setelah istirahat ayo langsung masuk kelas. Tidak usah nunggu ustadznya masuk, kita masuk dulu. Ketika ustadznya suruh mengerjakan tugas, ayo kita kerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terus kita bahas, kita kalau ngambil sesuatu harus dikembalikan kepada tempatnya. Itu adalah salah satu kebiasaan yang harus kita biasakan. Ya memang awalnya dipaksa, tapi setelah itu akan menjadi kebiasaan. Ustaz dulu ingat almarhum Yai Sukri Zakasi, Yai Ustaz di pondok dulu, dia selalu bilang, pendidikan itu adalah paksaan. Pendidikan itu adalah paksaan. Antum kalau nggak dipaksa, ya, mungkin kalau sekarang ikut pengajian mungkin cuma berapa orang. Antum kalau nggak dipaksa sholat jamaah, mungkin ikut sholat jamaah cuma berapa orang. Kita kalau nggak dipaksa untuk membaca Quran, mungkin kita akan malas untuk membaca Al-Quran. Makanya pendidikan itu adalah paksaan. Kita kalau dipaksa berbahasa Arab, mungkin kita nggak akan bisa bicara bahasa Arab. Akhirnya nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Ustaz dulu ingat, dulu ketika Ustaz masih ngaji di kampung tahun 90-an, itu guru ngaji Ustaz itu kalau ngajar itu membawa penjalin, penjalin. Jadi kalau ngaji tidak bisa dipukul pahanya ya. Jadi Ciro lupa mau nentulu ngogong gitu. Itu masih. Kalau sampai baca salah satu bacaan salah langsung berdiri. Ayo. Berapa tadi? Salah Ustaz ya. Ayo. Ya, itu dulu. Tapi kalau Ustaz nggak begitukan, mungkin nggak dipaksa seperti itu, mungkin sekarang nggak akan bisa membaca Al-Quran. Ya ini. Mungkin dulu di pondok kalau nggak dipaksa berbahasa Arab, nggak akan bisa ngomong bahasa Arab. Maka itu pendidikan adalah paksa. Selain kita dipaksa, kita paksa diri kita. Seperti kita setelah mengembalikan sesuatu, kita mengambil sesuatu, kita kembalikan ke tempatnya. Itu kalau tidak dipaksa, nggak akan bisa. Paham? Gitu ya. Makanya di sini jangan lupa. Kalau di pondok itu ada istilah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar,
apa yang kau rasakan semuanya adalah pendidikan. Pendidikan itu. Makanya di kitab ini disampaikan wa alla taqdaba idza adabaka. Jangan marah ketika guru kita, ustaz kita ini mendidik kita, membiasakan kita dengan paksaan-paksaan. Jadi tidak boleh marah. Takdob lah takdob, jangan marah. Dimarahi ustaznya, awas nanti kalau di luar tak gembosi sebenarnya. Apakah harus seperti itu? Ada. Tapi insya dari sini, dari sini. Di luar tempat luar. Ada, benar. Gara-gara dimarahi gurunya, akhirnya pulangnya sepeda gurunya digembosi. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Knalpotnya itu diisi apa? Batu, tanah. Ada yang lebih parah lagi, pulang ke rumah ngambil kunci, businya itu diambil, busi sepeda motornya gurunya itu diambil. Bisa jalan nggak? Benar, kenyataan. Gara-gara gak terima, dikasih tahu, diberitahu, dinasehati, gak terima, marah. Yang sering Ustaz lihat itu peda guru itu gembos, sering. Tapi dari sini, insya Allah dari sini ada. Saya kasihan akhirnya gurunya nonton dari sepeda nyari tukang tambal ban. Kasihan, nggak kasihan kalau itu. Ya. Gara-gara apa dinasehati nggak terima. Guru itu gak akan marah, guru itu gak akan memberi nasihat kalau kita tidak salah. Berarti guru menasihati kita, guru memarahi kita, karena guru ingin ada kebaikan dari dalam diri kita. Karena guru ingin kita merubah diri kita yang salah menjadi benar. Makanya tidak boleh marah. Ya, ini ya. Makanya di pondok dulu. Benar, Kiai kami dulu, Kiai Supri almarhum itu sering kali ngomong, santri yang berani melawan guru saya usir. Itu keras sekali dulu. Santri yang berani sama guru saya usir, keras. Karena guru mendidik kita, membiasakan kita dengan hal yang baik. Ini dan pasti semua guru ingin muridnya ini menjadi lebih baik. Seorang guru akan bangga ketika muridnya lebih dari beliau. Kemarin saya melihat beberapa yang ada alumni Munawaroh yang jadi tentara. Wah, bangga. Alumni Munawaroh jadi PNS guru. Alhamdulillah, banyak ternyata alumni pondok kita ini yang jadi guru di sekolah negeri. Ustaz Chandra ngajar di sekolah, Ustaz Azan, ya itu ngajar di negeri. Ini, ya. Senang lihat seperti itu. Ya Allah, ternyata santri-santri yang engkau titipkan kepada hamba, engkau jadikan sebagai seorang yang bermanfaat bagi manusia. Ini, ya, makanya kita tidak boleh marah. Karena apa? Nanti nyesel. Penyesalan itu bukan di depan, tapi di belakang. Ada cerita seorang ulama besar ketika misi pengajian, banyak jamaahnya ribuan. Ya, ketika di atas podium, beliau melihat
ada seorang penjual dawet. Akhirnya beliau langsung turun menemui penjual dawet. Langsung dicium tangannya, langsung dipeluk penjual dawet. Semua jamaah kaget semua. Apa ini? Ada apa? Siapa beliau itu? Akhirnya setelah beliau nengokin, beliau cerita. Beliau bertanya kepada jamaah, kalian tahu nggak siapa yang saya cium tangannya? Siapa yang saya peluk itu? Tahu siapa? Penjual dawet. Iya, penjual dawet. Kalian tahu, antum tahu nggak siapa beliau sebenarnya? Beliau adalah guru ngaji saya ketika saya dulu masih SD. Ngajar-ngaji di kampung, beliau ngajar-ngaji di kampung. Kalau tidak ada beliau, nggak mungkin saya bisa seperti saya. Itu. Benar. Beliau kalau nggak mukul saya, karena saya nakal, saya nggak akan bisa seperti yang ini. Wah, sama semuanya terdiam. Makanya kemarin ketika Ustaz Diklat, Ustaz ditanya, apa kegagalan Anda? Apa kegagalan saudara? Saya jawab, salah satu kegagalan saya adalah saya belum bisa bersilaturahmi dengan guru ngaji saya ketika di kampung. Saya belum bisa bersilaturahmi dengan guru SD saya maupun guru SMP saya. Karena kalau tidak ada guru ngaji saya, kalau tidak ada guru ngaji di kampung saya, kalau nggak ada guru SD saya, kalau nggak ada guru SMP saya nggak bisa seperti saya. Itu salah satu kegagalan hidup saya sampai sekarang. Jadi, dulu kita pegel, sering pegel. Karena apa? Nggak terima dimarahin, nggak terima dinasihati. Tapi ketika kita sudah dewasa, akhirnya kita akan sadar apa tujuan guru kita mengajar kita. Itu. Li'annahu ma yu'addibuka illa litu'addiya wajibatika. Karena guru kita ini mendidik kita supaya kita terbiasa dengan kewajiban kita. Supaya kita terbiasa dengan kewajiban kita. Kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Beribadah dengan baik. Kalau nggak kita diajari guru, dididik guru, kita nggak bisa beribadah. Apa kewajiban kita sebagai anak? Membantu orang tua kita. Kalau kita tidak dididik mulai sekarang, maka kita tidak terbiasa ketika nanti membantu orang tua kita. Dan ini salah satu kekurangan kita sekarang. Mental kita sebagai seorang pejuang ini mulai tergeser. Sehingga seringkali saya melihat orang yang sudah lulus kuliah pun, sudah S1 pun masih meminta kepada orang tua. Tidak ada pikiran saya harus berjuang. Bagaimana caranya saya tidak merepoti orang tua lagi. Ini mulai tergeser. Dulu Ustaz masih ingat pernah ngomong sama Ustaz Budi berdua. Dulu ketika kami barusan lulus pondok itu punya prinsip, saya lulus pondok titik, tidak merepoti orang tua lagi. Bagaimana caranya? Ngajar. Entah itu dibayar atau tidak, pokoknya saya ngajar. Ini mental mulai sekarang harus kita bentuk. Antum juga harus kita bentuk itu. Antum harus juga punya mental seperti itu. Saya nanti lulus dari Munawwaro ini, saya harus berusaha supaya tidak merepoti orang tua. Gimana caranya? Saya harus ngajar. Jadi mental yang seperti yang kita tahu sekarang.
Jadi mulai sekarang dibiasakan. Mulai sekarang dibiasakan. Ketika piket, ya piket yang baik. Ketika disuruh ustaz, disuruh bapak ibu guru kita, kerjakan dengan baik. Ketika kita di rumah, dia melihat ibu kita ngepel nyapu, bu sudah bu, jangan ngepel nyapu, ini kerjaan saya. Bisa ya, ya? Bisa ya. Ketika di rumah nanti seperti itu ya. Bisa. Harus bisa. Melihat piring kotor setelah makan langsung, tidak usah nyuruh orang tua cuci. Dan ini semua perlu yang namanya kebiasaan. Kalau tidak mulai sekarang kita belajar rapi, tidak belajar bersih, maka nanti ketika dewasa kita tidak bisa rapi dan kita tidak bisa bersih. Kalau kita sekarang dibiasakan, dipaksa untuk berakhlak, mungkin nanti juga kita sulit untuk berakhlak atau berakhlak. Kalau mulai sekarang kita tidak dibiasakan untuk tepat waktu, mungkin nanti ketika kita dewasa kita akan sulit untuk tepat waktu. Intinya itu kan pembiasaan. Nah, ustaz kita itu membiasakan, mendidik kita, membiasakan hal seperti itu. Wa syaufa tashkuruhu ala dzalika idza kabirta, supaya engkau bersyukur kepada atas itu semua ketika engkau sudah dewasa. Ketika sudah dewasa kita nggak nyesel, karena kebanyakan kita nyeselnya itu sudah dewasa. Ya ustaz seperti nyesel. Kenapa dulu kok nggak bersungguh-sungguh? Kenapa dulu kok nggak belajar dengan sungguh-sungguh? Nyesal sekarang. Kenapa dulu ketika dinasihati kok masih grundel? Kenapa dulu dinasihati oleh guru saya kok sering tidak terima? Nyesalnya itu sekarang. Terbukti apa yang diajari guru kita dulu itu ternyata sekarang terbukti. Ya. Dibiasakan kerja, dibiasakan piket, dibiasakan kerja bakti, dibiasakan tepat waktu. Itu semua ternyata berpengaruh nanti ketika kita sudah dewasa. Kenapa harus ada bel? Teng, itu semua sudah masuk kelas. Bel 5 kali semua harus kumpul di masjid. Bel 3 kali semua harus masuk masjid. Itu semua ada membiasakan kita supaya kita belajar disiplin tepat waktu. Jadi ini harus kita selalu tanamkan di dalam diri kita. Kalau dinasihati ustaz kita, bahkan dimarahi pun ustaz kita, jangan sampai ada rasa sakit hati di dalam diri kita. Apalagi sampai dendam. Na'udzubillah wa na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Marah, dendam, gak terima, udah terima saja, karena memang kita salah. Jangan sampai mencari alasan supaya membenarkan alasan kita. Jangan. Kalau memang salah, katakan salah. Makanya di pondok ini diajari berani berbuat, berani bertanggung. Kita berani berbuat salah, berarti kita siap dihukum. Kita berani melanggar, berarti kita harus siap dihukum. Konsekuensi atas kesalahan kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu salah satu cara. Wa ustadzuka ma ta'dibihi laka yuhibbuka.
wa yaju ayyufidaka hadza ta'dib, dan ustadzmu, guru kamu itu mendidik kamu itu karena ada rasa sayang dalam diri ustadz kita, guru kita, sayang kepada kita. Makanya ustadz dulu sering ngomong, ya, kita itu meskipun tidak diikrarkan, kita itu sudah punya hubungan antara seorang orang tua dengan anak. Antum itu anak ustaz. Karena antum mondok berarti orang tua antum adalah ustaz antum. Itu. Dan orang tua tidak ada yang mendidik anaknya untuk berbuat salah, untuk berbuat tak baik. Semuanya pasti ingin mendidik anaknya supaya menjadi baik. Sekarang kita terima nggak pendidikan guru kita? Kita terima nggak guru kita mendidik kita? Terima semua. Ya. Jangan sampai ada rasa pegel, jangan sampai ada rasa mangkal, jangan sampai ada rasa buntu, ya, dendam kepada timbul yang ada. Ya, terima. Kalau memang kita berbuat salah, bilang, nah Ustaz, anak karena baik Pak, saya memang salah. Saya siap untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu yang, bukan cari alasan tidak usah karena ini jangan. Saya siap salah, saya memang salah, saya berbuat salah Ustaz. Maka saya siap untuk memperbaikinya ke depan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu yang betul, ya, jujur. Itu. Jadi apa yang kita bahas pada malam hari ini sebenarnya intinya adalah yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan kita dengan cara apa? Dipaksa. Ya. Kalau kita dipaksa dengan aturan itu mudah, tapi kita memaksa diri kita itu yang sulit. Memaksa diri kita untuk mengembalikan sesuatu kembali ke tempatnya, memaksa diri kita untuk tepat waktu, memaksa diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, itu yang sulit. Memaksa diri kita untuk berakhlak, itu yang sulit. Oleh itu mari kita selalu meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya, sehingga kita bisa terbiasa berbuat baik, sehingga kita bisa memaksa diri kita untuk selalu tepat waktu, sehingga kita bisa memaksa diri kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, kepada guru kita, orang kepada guru kita, dan juga supaya kita bisa memaksa diri kita untuk berakhlak, sopan santun, beradab, ataupun yang lainnya. Mari kita tutup pembahasan kita pada malam hari ini dengan membaca doa Abdul Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.